pengakuan Yohanes. Berarti Supaya karangannya kamu paham. Yohanes kan? Nah, inilah pengakuan Yohanes. Berarti karangannya Yohanes kan? Karangan Yohanes cuma tetapi ini firman Allah itu sendiri. Bagus. Karangan Yohanes tapi firman Allah itu sendiri. Yesus berkata begini. Yesus berkata begini. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya. Kira-kira yang bisa ngarang bebas, penulis Yohanes atau Yesus? Terus? Yang bisa ngarang bebas di sini sebagai penerima firman, Yesus atau penulis Yohanes? Yang bisa asal-asal, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Itu yang bisa ngarang bebas kayak begitu, Yesus atau pengarang Yohanes? Tidak ada karangan bebas cuma. Kalau tidak ada karangan, kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, tolong tunjuk. Kalau tidak ada karangan bebas, karangan bebas. Kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, dari mana Yohanes mendapatkan perkataan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Theos, dan firman itu adalah Theos. Itu dari mana? Dipahami dengan roh Allah itu sendiri cuma. Apalagi itu roh Allah? Apalagi itu roh Allah, roh Allah, roh Allah, roh halus. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Mengatakan bahwa itu tidak mati. Dari ini materi seperti ini aja kamu nggak bisa lolos loh. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Saya tanya dulu gini. Apakah Yohanes dan Yesus sezaman? Yohanes dan Yesus? Ya. Sejaman ya? Oke. Ya. Apakah antara Yohanes dan Yesus ada guru dan murid? Yesus disebut guru cuma. Yohanes murid. Ya. Setiap yang dituliskan murid, kalau ini tulisan benar, harus berasal dari guru. Betul? Ya. Ya. Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Eloh, dan firman itu adalah Eloh. Kapan Yesus ajar gitu? Bahwa Yesus itu adalah seorang murid Yesus itu sendiri. Kapan Yesus mengajarkan kepada Allah sendiri? Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos? Di mana Yesus ucapkan kalimat itu? Bedakan cuma dengan penulisan Al-Quran ya. Al-Quran itu tidak memiliki roh Allah itu sendiri. Diilhami oleh roh. Setiap ucapan, Alkitab beda cuma. Setiap daripada Alkitab itu kitab suci adalah diilhami oleh roh itu sendiri. Beda sama Al-Quranmu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya sekarang ya. Tenang. Tunggu dulu, Tuhan itu roh enggak? Bukan. Roh itu makhluk halus, kucluk, setan, iblis. Dengar. Jangan terlalu jauh. Dengarkan saya. Ini saya sedang mengalirkan energi ke otak Anda yang kena rabies 60 tahun itu. Dengar. Saya sedang memasukkan Roh Kudus ke dalam otak Anda ini. Atur nafas. Nah, sekarang gini. Dengar, kamu yang harus dengar saya. Ketika kamu mengatakan bahwa Roh Kudus itu atau Roh Allah itu adalah roh halus, roh yang lain-lain, berarti roh yang di dalam tubuhmu siapa yang memberi juma? Berarti roh setan. Sudah? Coba kamu tunjukkan ke saya, di dalam Bibelmu itu ada dua warna. Kau diam dulu. Gantian dulu, Petra, gantian ngomongnya. Ayo, Petra.
sekarang yang memberinya siapa? Di dalam kitabmu Perjanjian Baru, di situ ada dua tinta. Tinta merah, tinta hitam. Perkataan Yesus yang warna apa? Silakan, Petra. Jawab dulu pertanyaan saya Juma sebelum melangkah ke situ. Biar paham kamu, ya kan? Roh yang ada di Perkataan dalam Yesus tubuhmu. warna apa? Dengar dulu. Roh yang ada di dalam tubuhmu sekarang, siapa yang memberi Juma? Zakaria 12 Zakaria 12 nomor 1, Allah Dengar. menciptakan. Kau suruh saya jawab, habis itu kau bicara lagi. Dengar dulu. Tak sentil mulutnya. Kamu bertanya, saya jawab. Kau ngomong lagi, dasar muridnya Petra ngomong. gantian ngomongnya, Petra. Nanti saya turun ya. Kamu bertanya, saya jawab. Tak sobek mulutmu nanti. Tak Kalau sobek. kamu roh enggak? Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh di dalam diri manusia. Oke, berarti roh yang ada di dalam diri Yesus juga adalah ciptaan. Tapi itu bukan sedang bahasan kita. Di dalam kitabmu Perjanjian Baru ada tinta merah dan tinta hitam. Pertanyaan saya, yang mana ucapan Yesus? Tinta hitam atau tinta merah? Oke. Tinta ungu. Tidak ada ungu. La haula wala quwata. Cuman merah dan hitam. Saya tanya, yang mana yang ucapan Yesus? Tinta hitam atau merah? Sekarang pengakuanmu dulu Juma. Roh yang di dalam tubuhmu. Kenapa lari ke roh? Sekarang itu siapa? Tidak ada yang bahas roh di sini. Orang lagi bahas. Roh yang Parah, ada Petra. di dalam tubuhmu, siapa yang memberi? Kamu tadi mengatakan roh itu adalah setan. Berarti setan yang memberi roh di dalam tubuhmu, bukan Allah. Udah terserah suka-sukamu deh kau. Suka-sukamu kau, suka-sukamu. Urusanmu itu. Kau berurusan sama roh itu. Sekarang saya tanya, di dalam kitabmu, Petra, dengerin. Satu-satu Petra. di Oh, dalam betul. kitabmu ada dua warna. Merah ucapan Yesus, hitam ucapan pengarang. Kalau Roh Kudus warna apa? Roh Kudus itu Yesus itu sendiri. Aduh, kena repot lagi Bang Juma. Makanya. Diam Kepental. Petra, Oh, diam, itu diam boleh. Petra. Kayaknya kepental ya. Petra gantian ngomongnya Petra. Kalau kamu nggak, dengerin Petra, woi. Petra, kalau kamu nggak mau gantian ngomongnya, saya turunin Uniriva loh. Kenapa? Gantian ngomongnya. Bang Adi Ngomongnya naikin gantian. aja, Bang. Petra, Mau bisa restart nggak HP dulu, kalau Bang. orang lagi ngobrol, Bang Adi Bisa. abang tuh diam, Bang. Aku restart HP, Bang Adi naikin Bang Juma ya. Oh iya oke aku Petra diam naikin dulu, Petra. Gurunda. Petra diam Gantian, dulu, ya. Petra. Gurunda naik lagi Gurunda, monitor Gurunda. Tunggu, Gurunda naik lagi Gurunda. Bismillah. Lah ketawa, udah dia nggak menghargai orang. Diam dulu, ketawa. Petra. Diam dulu, Bang Petra. Diam dulu, Bang Petra ya. Mana ini Bang Zuma ini? Siapa yang Si. memberi roh di dalam tubuh kalian itu? Siapa? Apakah Allah itu sendiri? Loh. Kamu katakan tadi. Ya itu Allah. Oh, nggak Bang bisa ya Petra, ini ya? diam Tunggu dulu, dulu. Bang. Oh, hostnya ini. Aduh. Ini Bang Zuma Petra mau ini. naikin sama Kepala aku. dibikin. Tunggu Aku dulu. juga moderator. Petra Tunggu diam dulu. dulu. Tamu, aduh, jambret. Petra ngomong aja lo. Gantian ngomongi. Gantian ngomongnya jangan gantian cuk. Susah banget Petra. Gantian apa ngomongnya? Kalau sama aku aja mau gantian. Giliran sama Bang Juma Gurunda nggak monitor gantian. Gurunda. Iya, suara saya kedengaran. Oke, Ada, Bang, Gurunda. ada, Lanjut banyak. Gurunda. Gantian Lanjut. Petra. Ayo. Gantian kita bicara Bang gantian. Zuma, yang di bawah itu ada mualaf, antri, Bang Won. Itu Kristen. Aku udah japri Bang Won, kalau mau naikin nanti naikin daripada Oh, si iya, Petra iya. di GG. Ada 01 kok. Ada 0 tuh satu lagi Bang Wanabi, naikkan aja. Namanya siapa? Uni. Kalau dia Kristen, tapi akunya namanya mualaf. Kalau nggak salah Oh, dia Kristen. Kalau Oke. nggak salah, iya. Coba tes dulu aja. Daripada si Aku aja Petra udah punya GG ini. aku aja Diam tahu kau yang Petra, lain. orang lagi ngomong. Apalah nih Bang Zuma udah ada. Kau.
Ketawa dia. Petra ini sebenarnya kutu yang didapat di keteknya Bombon dikasih roh, makanya dia bisa bicara. Kamu katakan tadi roh Berusaha itu untuk ada tidak setan, tertawa. ya kan? Jadi Petra ini kutu yang didapat di jambutnya Bom dikasih roh, makanya dia bisa bicara. Saya tanya samamu. Di dalam kitab perjanjian baru milik kamu itu ada dua warna. Warna merah, warna hitam. Yang mana yang ucapan Yesus? Warna merah. Warna merah. Yohanes 1 nomor 14, merah atau hitam? Yohanes? Nenekmu kiper, mulai pura-pura. Yohanes, kau bombong kali, kau persis bombong tabiatmu kau. Persis bombong, kerjanya cuma nipu. Nipu gimana? Saya tanya Yohanes 1 nomor 14, tinta merah atau hitam? Apa artinya merah itu? Nenekmu Warna hitam, kiper. warna biru, warna hitam, warna kuning, emang kenapa? Tadi warna merah, ucapan siapa? Jangan langsung ingat kitabmu. Ada kitab kuning, ada kitab ini. Warna ada merah, kitab ini. ucapan siapa? Nah, kitab itu nggak boleh banyak cuma. Kitab Warna kuning, merah, kitab ucapan kuning, siapa? kitab hijau. Gitu loh. Warna merah, ucapan siapa? Alkitab itu tidak Oi, tergantung warna. Petra. Ditanya Bang Juma itu. Kayak mana bisa ambil ketapel lempar anak ini ya dari sini? Juma, sekarang jawab dulu, Juma. Kamu katakan tadi roh itu adalah setan. Jadi roh yang di dalam tubuhmu itu siapa yang memberi, Juma? Jawab dulu. Oke, Nah, jawab dulu. dengarkan saya. Ya. Al-Quranul Karim, surah Al-Araf ayat 172. Tuhan menciptakan roh setiap manusia. Alastu birabbikum, roh keturunan Adam kemudian ditanya. Qalu bala sahidna. Di alam ruh yang dicipta oleh Allah berupa keturunan Adam alaihissalam, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Jadi roh itu adalah, roh manusia itu adalah ciptaan Allah. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Selesai. Jangan kau bahas kemana-mana. Sekarang sudah ya. dulu. Tinta merah, tinta hitam. Yang mana ucapan Yesus? Kamu katakan tadi roh itu adalah setan. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Gantian, Petra. Ini kita tidak sedang bahas roh. Kita Roh sedang itu kan membahas setan. firman menjadi daging. Hei, Sementara kamu katakan lagi bahwa Allah itu menciptakan manusia dari roh. Dari roh yang mana sekarang? Kamu mengakui Allah itu bukan roh. Bagaimana ceritanya Allah itu menjadikan manusia itu dari roh? Alkitab mencatat bahwa Allah itu roh, oke. Sementara kamu tidak mengakui Allah itu roh. Oke, Dari baik. mana dasarnya Allah itu menciptakan manusia itu dari roh? Oke. Saya maklumi ya, Siapa saya maklum. pemilik roh itu? Coba. Saya maklum ya. Tuhanmu roh, betul? Ya, Setan roh atau bukan? iya, roh jahat. Gila kamu cuma. Kamu bilang tadi Tuhanmu roh. Makanya ada Setan roh adalah? Allah, makanya ada roh-roh Roh. penghuni di udara. Ya, itulah Tuhan yang setan. disembah, Tuhan yang disembah. Dengar. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh. Tertulis di Jadi mana? maksudmu, Tertulis di mana? Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan Abraham, Ishak dan Yakub tidak serupa dengan roh. Mampus. mana? Tunjukkan datanya. Juma. Yeremia Tunjukkan, bukan roh. Yeremia 10 nomor 6. Kau yang baca ya. Kau yang baca. Saya ngajarin kamu sekarang. Baca. Baca Petra, baca. Tunjukkan data di sini. Dibaca, Cepat. udah Kamu dikasih tahu baca kan saya datanya. sudah kubilang. Allah Maha Besar tidak serupa dengan roh. Nangis. Bukan. Tunggu. Yeremia. Lu. Yeremia berapa tadi? Yeremia 3000.
Seriuslah kamu. Serius. Yeremia 10 nomor 6 Petra. Yeremia 10 nomor 6 kita baca ya. Iya. Oke. Hmm. Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar. Dan oleh keperkasaan. Terus mana roh di sini? Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Iblis tadi apa? Tadi kamu bilang tadi roh, gimana sih? Iya saya tanya, iblis tadi kamu mengakui iblis tadi itu adalah Roh. kira-kira Tuhan yang mengatakan Aku Tuhan Maha Besar tidak sama dengan apapun, apakah Tuhan sama seperti roh? Allah itu roh. Berarti sama dengan? Allah itu roh. Berarti sama dengan? Allah itu roh. Berarti sama dengan? Tidak ada sama dengan dia. Iblis itu apa? Allah itu roh. Iblis itu apa? Allah itu roh. Kalau iblis? Iblis itu roh. Penghulu di udara. Nah, iblis itu roh. Petra ya Allah, astagfirullah. Petra. Nggak sembuh-sembuh Petra ini dari dulu. Parah emang. Isinya Bang Jun ini. Kenapa Bang Alam? Jangan cuma menggila untuk diskusi. Memang kayak gini dia si Petra ini. Iblis roh. Tuhanmu roh. Tuhan kami tidak sama seperti roh. Memang kalian itu penyembah Yudas. Sadar nih pakai otak nih. Berapa kali harus saya ngajarin kalian? Ini lagi. Coba Anda buktikan. Ini lagi. Jelas-jelas dia menyembah Yudas. Akunnya bernama Mu'alam. Kan gepeng semua ini oten ini. Penipu seperti Paulus ente. 1 Korintus 9 nomor 20. Nggak pernah ente naikkan. Karena ente nggak pernah 1 naikkan. Korintus 9 nomor 20. Paulus mengaku. Tolong di-mute. Iya. Di-mute. Ya, gantian dong ngomong Bang Alam. Lu Gantian kalau ngomong tidak ya. mau diam, ku buat seperti tadi. Ku bikin sambal kau. Lempar keluar. Enggak, ku bikin sambal dulu baru ku injak-injak. Dengarkan. 1 Korintus 9 nomor 20. Pendiri agamamu mengatakan begini. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, saya berpura-pura seperti orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Meskipun saya tidak tunduk di bawah hukum Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang yang taat kepada Taurat. Sama seperti kau. Kepada orang Islam, saya menulis mu'alaf, supaya saya bisa menipu umat Islam. Sama Paulus ini kau. Sama Paulus. Persis. Anda ngomong tapi nggak ada isi. Itu isi. Anda cuma bisa Saya tanya sama nggak ada isi Anda. Saya tanya, kenapa kamu mengatasnamakan dirimu mu'alaf? Kemarin saya saksi Kristus, Anda nggak pernah angkat lagi ke atas. Paulus kau ajak ke sini, pun saya hadapi. Kenapa? Yudas Kenapa kau bangkitkan kamu? lagi Tuhan kau itu dari tiang salib pun kula hadapi. Apalagi cuman level kayak kau. Karena kemarin kau bilang, gua batu di gua Hira kau jadikan saksi. Cemana di mana otakmu? Yosua 24 nomor 27. Itu nggak sama, nggak sama. Itu Apanya nggak yang bisa nggak itu sama? referensinya. Apanya yang tidak sama? Kau saplok sana sini, kau Apanya jadikan yang referensi tidak nggak? sama? Apanya Itu yang tidak nyambung. sama? Kau Jangan baca ngomong Yohanes. goblok. Kau Nggak baca nyambung, goblok, Yosua 24 nomor 27. Bacakan ke saya. Baca sekarang. Silakan baca Bang Alam. Baca. Jangan sampai saya joget ya. Itu hal mahal. Seumur umur saya barusan joget tadi. nggak sama. Itu nggak sama. Baca. Ngapain ku baca kalau nggak sama? Baca dodol. Baca. Kau sendiri lah yang baca. Ini kau kalau menganggap kau sama. banyak bicara, ini gigi atas muka taruh di sini, gigi bawahmu nanti ku ganjal mulutmu kayak gini. Ku suruh baca juga. Nggak ada isinya kau ngomong kan. Kau Baca. kalau udah nggak ada datamu, kau gitu ngomong. Baca dalilnya Yosua 24 nomor 27. Nggak sama, Baca. udah 10 kali ku baca nggak ada ikatan itu. Baca. Ya.
Sekalian aja rumput, tanah kau jadikan saksi semua. Baca. Ketika kau mempertanyakan sesuatu ke orang, ketika Baca. standar itu Kenapa sih nggak dijadikan mau baca, Bang Wallace? Baca. Nah, jadi Baca. standar yang Anda Udah. gunakan kepada orang dan standar yang Anda Udah. gunakan kepada diri Anda itu berbeda. Kenapa Mana sih nggak bisa mau seperti baca? itu? Kenapa sih, Bung? Kenapa Baca, nggak mau baca. baca? Saya Kenapa? turun dulu, host. Ada Baca, direpot lagi isinya nih nggak sama ada penyembah Yudas. Siap, Baru siap, nekat. Gurunda. Siap, Iya, iya. Gurunda. Oke. Kenapa nggak mau baca? Coba kenapa nggak mau baca? Alasannya apa? Coba, aku pengen tahu. Alasannya apa? Oi, alasanmu apa? Nggak mau baca? Aku sudah pernah baca, tapi itu nggak ada keterkaitan. Isinya apa isinya? Kalau sudah pernah baca, kira-kira isinya apa? Isi itu menyatakan bahwa Harun menjadikan batu itu saksi bagi orang Israel. Itu istilahnya di situ, bukan literal. Bukan literal, terus apa? Bukan literan, terus apa? Mililiter. Ketika Juma menanyakan kepada saya, saksi Yohanes siapa mengenai perkataan Yesus, saya menjawab mereka sejaman. Loh, enggak, tunggu dulu. Isinya apa? Coba, isinya apa emang tadi? Isinya apa? Ketika saya Lanjut, bertanya, Gunda. apakah saksi Ngomong Nabi terus dia. Muhammad Ih. menerima wahyu? Dia mengatakan Ngomong terus batu. dia. Nah, dari mana dasarnya? Bang Wallace ngomong dulu 2 menit, nanti kita dengerin, nanti Bang Juma ngomong gitu loh, gantian ngomongnya. Oh ya, oke, silakan. Ya gitu dong, Bang Wallace ngomong dulu lah. Silakan ngomong dulu 2 menit. Ya, oke. Tapi saya nggak nampak ini. Di mana saya kira-kira ya? Ada. Lanjut, silakan. Oke. Begini, ketika Juma mempertanyakan saksi siapakah saksi Yohanes, saya menjawab itu saksinya dia adalah sejaman dengan Yesus. Artinya dia selalu bersama-sama Yesus. Jadi masih ada kemungkinan atau masih masuk akal dia mendengar sendiri perkataan Yesus. Dan saya mempertanyakan, bagaimana Anda mempertanyakan saksi terhadap kitab suci yang Anda percayai? Dia menjawab batu-batu di Gua Hira yang menjadi saksinya. Apakah menurut Anda ini relevan jawaban ini? Saya rasa ini jauh. Kalau saya juga menjawab batu yang di dekat Yohanes, cemana? Begitu. Oke, itu aja. Oke, silakan Abang Da. Ya, kamu kan bertanya tentang kebenaran sesuatu itu bisa dikatakan benar kalau ada saksi. Kan gitu ya? Kalau tidak ada saksi, maka kebenaran itu tidak jadi benar sesuai dengan keinginanmu. Kalau itu yang kamu jadikan sebagai sandaran, ya, saya bacakan kepadamu tadi ya, Yosua 24 nomor 27. Dengarkan saya. Bukti kesaksian daripada batu yang ada di Gua Hira itu untuk membenarkan adanya pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pelaporannya kemudian akan kebenaran hal ini kepada Allah yang telah menjadikan hal itu terjadi. Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada bangsa itu, ini Yosua tidak berbohong. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab batu ini telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Padahal, saya mengatakan kemudian yang menjadi saksi adalah batu yang ada di Gua Hira. Itu tidak ada dalil. Itu tidak ada dalil. Itu hanya ucapan saya saja. Tapi Anda permasalahkan. Ucapan seorang Nabi Yosua kepada bangsa Israel, Anda tidak permasalahkan. Lucu kan? Nah sekarang, kalau Anda kemudian menolak persaksian yang apa yang saya katakan. Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran 22 tahun lamanya. Sejazirah Arab menjadi saksi pewahyuan. Kenapa bisa demikian? Buktinya mereka beriman kepada Quran. Apa yang diterima Rasulullah, mereka dengar dan seterusnya. Ingat, yang menerima wahyu hanya dia seorang diri. Maka orang lain tidak akan pernah bisa melihat malaikat tersebut kecuali malaikat tersebut merubah dirinya menjadi manusia. Itu baru. Karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Yang bisa melihatnya adalah kepada siapa dia datang. Pahami itu. Makanya di dalam Yohanes 8
nomor 16-15, Yesus mengatakan, aku dan Bapakku dua saksi. Tidak ada yang lain. Dan di dalam kitab Taurat dikatakan, dua saksi itu sah. Kata Yesus, akulah yang menjadi saksi. Satu, dan Bapakkulah yang menjadi saksi untukku. Dua. Begitu juga Rasulullah. Akulah yang menjadi saksi. Satu, dan Allah Tuhanku yang menjadi saksi. Dua. Ditambah malaikat Jibril. Tiga. Lebih kuat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau Anda mengatakan saksi adalah tolak ukur kebenaran, izinkan saya memohon maaf sebelum saya bertanya. Siapa saksi Bapak Anda meniduri ibu Anda sehingga Anda yakin bahwa Bapak dan ibu kandung Anda adalah yang sekarang? Jawab. Siapa yang menjadi saksi di situ? Pada saat ibu dan Bapak malam pertama. Jawab. Pertama dulu, kalau masalah saksi, berarti Anda nggak bisa menyediakan saksi, itu ya kan? Berarti tidak ada saksi di situ selain Nabi sendiri yang menerimanya. Oke, clear di situ kan? Karena Anda mempertanyakan saksi saya tidak pernah mempertanyakan saksi siapakah yang menerima saksi di situ. Karena Anda tanyakan saksi kepada saya, maka saya mempertanyakan saksi Anda. Jadi maksud saya tadi bahwa standar yang Anda gunakan untuk orang lain harus Anda pakai untuk diri saya sendiri. Oke, clear. Berarti tidak ada saksi ya di situ ya. Oke, satu poin. Jadi sekarang kalau soal saya anak siapa, itu jelas. Itu jelas sekali. Kalau Anda perlu, saya bisa tes DNA. Sediakan saja uangnya, biar saya sediakan. Itu udah pasti. Jadi maksud saya begini loh. Batu-batu Yosua itu, kalau ayat ya yang Anda gunakan itu merupakan bagian dari pidato perpisahan Israel. Yosua menempatkan sebuah batu di situ sebagai tanda peringatan, bukan saksi dalam arti sebenarnya bisa ngomong, bisa menyatakan sesuatu. Kalau saksi itu kan bisa ngomong, menyatakan sesuatu, bersaksilah menyatakan kebenaran. Tapi waktu itu batu itu hanya sebagai tanda peringatan. Makanya saya bilang gak sinkron. Anda menjadikan Yosua dengan Anda menjadikan batu di Gua Hira itu tidak konsisten dan tidak ada korelasinya. Seperti itu. Jadi maksud saya dalam berdiskusi itu maunya mengedepankan akal yang seperti Anda katakan dan harus melakukan sesuatu yang benar. Artinya yang benar di sini Anda mempertanyakan sesuatu kepada orang lain ketika standar itu bisa kita pertanyakan kepada Anda. Saya rasa itu ya. Oke, baik. Anda mengatakan tes DNA, itu derita Anda yang pasti saya ragu. Jangan sampai tetangga yang menghamili ibu Anda, karena nggak ada saksi. Oke? Catat itu. Itu urusan Anda, mau tes DNA, mau tes apa, kayak itu urusan Anda, saya tidak percaya. Tunjuk satu. Tunjuk. Bapakmu sama mamamu juga begitu kan? Tunjuk satu mata yang melihat bapak dan emakmu bersetubuh sehingga kamu dihamilkan. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Enggak, ini saya kan dari awal minta maaf kan sama supaya otakmu itu terangsang untuk bisa sehat. Bahwa saksi tidak dibutuhkan ketika kebenaran. Bang Malam gantian dulu ngomongnya. Dengarkan gurumu kalau sedang bicara ya, sebelum saya usir kau dari kelas. Dengarkan gurumu kalau sedang menjelaskan. Oke? Kamu murid di sini. Paham? Dengarkan saya. Dengarkan saya, wahai penyembah Yudas. Dengarkan. Sabar ya. Kebenaran itu tetap kebenaran walaupun tidak ada yang menyaksikan. Contoh, ada pembunuhan terjadi dalam sebuah rumah. Tak ada yang melihat. Pembunuhan terjadi. Apakah pembunuhan itu gagal? Karena tidak ada yang melihat. Tetap saja si bom meninggal, ditusuk anusnya pakai linggis, mati dia. Walaupun tak ada yang melihat. Paham itu ya? Nah sekarang kamu berbicara tentang saksi dan kamu berbicara tentang apa yang saya pertanyakan kepada saudara. Ingat sekali lagi, dengarkan saya baik-baik. Antara Yesus dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah dua nabi yang sama-sama diutus kepada kaumnya masing-masing. Yesus kepada Bani Israel, bukan Roma Yunani dong. Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia.
Mereka kedudukannya adalah sama-sama menerima firman. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima firman, firmannya disampaikan kepada para sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka semua sahabatnya menuliskan dan menghafalkan bunyi lafaz yang sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham itu ya? Dan bacaan ini kemudian tersebar kepada seluruh umat Islam. Bacaannya sama, tulisannya sama. Satu. Yang kedua, Yesus mengaku menerima firman. Dengarkan, Yohanes 17:8. Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman. Pertanyaan saya, setelah firman masuk di kepalanya Yesus, dan kemudian Yesus lontarkan lewat mulutnya, siapa yang menghafal firman yang keluar dari mulut Yesus? Siapa yang menulis firman yang keluar dari mulut Yesus? Tidak ada jawaban. Silent, sunyi, sepi. Yang ada cuma Pak Bom-Bom menari latar. Sekarang yang ada di Kristen adalah tulisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus dengan surat-suratnya. Filipi, Efesus, Galiki, Pararang, semua ditulis oleh Paulus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi antara Yesus yang menerima firman memindahkan firmannya kepada Lukas? Itu maksud saya, jangan kelari batu, jangan kelari ke batu. Ya, jangan lari ke batu. Siapa yang menjadi saksi Yesus sang penerima firman menyampaikan firmannya kepada Lukas? Sebutkan sepotong orang kalau ada. Siapa saksinya? Tapi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Apa yang dikatakan? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kalian wahai sahabatku adalah yang menerima Al-Qur'an dariku, mengajarkan Al-Qur'an, menerima pengajaran Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkan kepada orang lain. Makanya dia mengatakan, Huzumin arba'ah, terima Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Dia sebutkan namanya, Ubain bin Ka'af, Salim, dan seterusnya. Sekarang, firman yang aku terima, menurut Yesus, telah kusampaikan kepada siapa? Sebutkan sepotong nama. Kepada siapa Yesus menyampaikan firman-Nya, sampai muridnya menghafal atau menuliskan. Saya minta data saksi. Silakan. Nangis kau kan? Ambil tisu. Silakan Bang Mualaf. Ya. Pertama, kalau Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel ya, ingat. Bukan untuk Bani Israel saja. Tetapi Kata siapa? untuk seluruh umat manusia. Kata siapa? Datanya bisa saya tampilkan. Tunggu dulu. Kata siapa? Saya lagi Kata ngomong, siapa? Anda tunggu dulu. Kata siapa? Satu pertama Yohanes 3 ayat 16. Dari mana Sebab Yohanes begitu- terima itu? Ya dari Yesus lah. Siapa saksinya Yesus mengatakan itu? Katakannya saya ngomong, Anda ngomong. Ini bagaimana ini? Ya kan Anda ngarang bebas. Apa ngarang bebas? Saya kan mengajukan Anda fakta. mengatakan Yesus Kalau berkata memang seperti saya itu. ngarang Di bebas, mana saya Yesus mengajukan mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Pertama di Yohanes 3 ayat 16. Siapa saksinya? Sama kan? Ini Yohanes sendiri mendengar dari mulut Siapa Yesus. saksinya? Yohanes mendengar dari mulut Yesus. Pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Mampus sudah kau kan? Pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Anda nggak bisa berdiskusi. Ketika Anda Saya kasih data. Saya Anda kasih data. membuat Yohanes 1, dengarkan. tidak mempunyai data. Dengarkan. Yohanes 1 nomor Anda membuat statement 29. yang tidak berdasar. Itulah Dengarkan, Anda. dengarkan. Ini dasarnya, ini dasarnya. Dengarkan Kalau dasarnya. Anda kurang literasi, Dengarkan silahkan dasarnya. belajar lagi. Dengarkan dasarnya. Dengarkan bahwa pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Dengarkan, dengarkan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, kalau pengarang Yohanes adalah Yohanes, maka tulisannya akan berbunyi begini. Pada keesokan harinya saya melihat Yesus datang. Tapi dia mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Bukti pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Nah, nangis kau kan? Itu menurut Anda.
Tetapi Ini menurut sebenarnya, Bible. kalau kita- Ini menurut pengarang Bible. Pengarang Bible, pengarang Bible mengatakan, pengarang Bible Yohanes mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Itu bukan bukti yang Anda buat, itu pembenaran diri Anda. Ini Bukan pengarang bukti. yang mengaku, pengarangnya mengatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang Orang yang kepadanya. membaca Nangis kau kitab kan? ini bukan cuma Yohanes. Jadi kalau dibuatnya aku di situ, siapa aku? Orang bertanya-tanya nanti kan, siapakah aku? Siapa aku? Penulisnya Yohanes berarti. Tapi kalau Ya dia udah, mengatakan jadi setiap orang keesokan yang harinya membaca itu nanti Yohanes bertanya, melihat siapa Yesus aku? Siapa datang aku? kepadanya, Nah. itu bukti bahwa Itu yang hanya mengarang buku Yohanes ini pengerahan bukan Anda, murid bukan diri Yesus. Udah ya, nangis di pojokan. Oke, ada tisu nggak? Ada tisu Ya, nggak? Anda kalah tapi mengatakan saya menangis. Anda nggak punya data Anda mengatakan punya saya yang tisu salah. nggak? Oke. Kita buktikan lagi. Ketika Yohanes saya 21. mengatakan data, Anda Oke. langsung memotongnya. Yohanes 21 nomor 24. Oke ya, nah, supaya Anda belajar. Berterima kasihlah kepada guru, jangan belajar ke Belajar bom-bom. apa? Dengarkan. Saya menyatakan bukti bahwa Yesus Dengarkan. Dengarkan. Bukti Ya. bahwa penulis Yohanes bukan murid Yesus. Yohanes 21, dengarkan. Dialah murid. Tadi. Ini giliran saya bicara. Tolong Enggak, moderator, siapa ini tadi? bahan supaya kamu sehat. Dengarkan. Yohanes 21. Yohanes 21, Ya, kau yang dengar. dengarkan saya sekali, biar Dengar. kamu sehat. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Andai saja pengarang Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan menulis begini: akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan aku menuliskannya agar kalian tahu bahwa kesaksianku itu adalah benar. Itu kalau yang menulis adalah muridnya Yesus. Oke, Tidak dah. harus seperti itu. Saya Karena tidak yang memaksakan baca Anda kitab ini untuk percaya, karena jangankan saya, Yesus pun Anda tidak percaya. Jadi saya maklum. Silakan. Anda betul-betul nggak punya literasi. Ya. Anggap saja yang saya baca tadi itu dongeng ya. Gak apa-apa. Iya, Anda memang nggak punya literasi. Iya, Karena anggap saya saja akan yang saya baca menunjukkan tadi bahwa tadi Yesus itu untuk semua adalah orang. bumbu-bumbu masak. Gak apa-apa. Gak masalah pun. Ketika Anda kalah, Anda dengan cara seperti ini, ya, saya Anda malu. mau merendahkan saya kalah tak apa. Anda mau menganggap yang saya baca tadi itu adalah bumbu masakan atau mantra-mantra Aturannya Anda tak jawab dengan apa. data, bukan dengan cara Saya mengejek orang. kembalikan kepada Ketika Anda. Anda tidak Saya hanya mempunyai membacakan data dan data. literasi, Literasi Anda jelas mulai ada di menyerahkan Bible orang ke Anda. hal-hal yang lain. Kenapa Anda mengatakan saya tidak ada perhatikan Anda berdebat literasi? seperti itu. Literasinya Dan Anda mengklaim jelas. diri Anda menang. Dari mana Anda menang? Dari Saya mana memberikan info literasi. dari generasi yang melihat, Saya kalau memberikan mereka data jujur, dari kitab dia Anda pasti sendiri. mengetahui bahwa Anda kalah literasi. Dialah murid. Maksudnya penulis yang menulis ini atau bukan? Yang murid di sini penulis atau bukan? Dialah murid. Ini penulis yang mengatakan dialah murid. Apakah penulisnya di sini adalah murid atau orang lain? Jawab. Itu murid. Siapa yang murid? Penulis atau orang lain? Penulis. Kalau penulis akan mengatakan akulah murid, kuclok. Gaya bahasa. Gaya bahasamu suka nipu-nipu. Suka Siapa yang nipu menipu? sana, nipu Anda sini, selalu nipu mencari sana. pembenaran diri Anda. Kenapa Sekarang pula kau ini katakan? saatnya, Apa bukan hubungannya masalah dengan kesitu gaya dulu. bahasa? Masalahnya Kita Anda tidak sedang mengatakan belajar Yesus bahasa hanya untuk Indonesia Bani ini. Israel. Kita tidak Sementara sedang di belajar Alkitab majas. dinyatakan Kita tidak bahwa sedang Yesus belajar adalah untuk hiperbola. semua orang. Kita tidak Anda sedang malah belajar dengar. baca puisi saja. Ini firman Tuhan, kesaksian. Kalau kesaksian, Bung, dari orang pertama pindah ke orang kedua, kesaksian orang kedua akan mengatakan aku. Oke. Kalau dia yang melihat pelaku, maka dia akan mengatakan aku. Kalau orang lain yang melihat pelaku, maka dia mengatakan dia. Makanya dikatakan dialah murid. Kenapa dia mengatakan dialah murid? Sebab penulisnya bukan saksi utama. Suruh bom-bom bikin kelas belajar Bible, habis itu kau lawan saya. Kalau masih begini kau jadi bulan-bulanan, ditertawakan sama umat Islam. Paham ente?
Pergi dia. Pergilah. Semoga otaknya bisa sembuh. Mohon maaf ya, saya bukan mau menghina atau mau merendahkan. Saya semata-mata memberitakan kebenaran yang ada. Bukankah Injil itu isinya kebenaran, teman-teman? Betul? Injil adalah berita kebenaran. Injil adalah berita gembira. Injil adalah berita sukacita. Maka semua yang berkaitan dengan sukacita, yang berkaitan dengan kebenaran, yang berkaitan dengan keselamatan harus diungkap dari Injil. Jangan disembunyikan. Sepakat kita? Sepakat dong. Sepakat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Alif, Nuripa, Bang Aliansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Rizko, selamat siang Piku. Ustadz Alif, Unirifa, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gurunda saya? Saya baik dan situ juga baik. Alhamdulillah. Lanjut. Ini Lanjut ada Bang Gurunda. Lisko, Kristen, tapi dia menganggap Yesus itu manusia dan utusan Lisko. Selamat siang Lisko. Iya, gimana kabar? Puji Tuhan Bang, baik. Oh iya, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bang Zuman, silakan. Tadi bahas apa Bang Zuma? Bahas perbandingan antara Matius 4 nomor 4 dengan Yohanes 1 nomor 14. Iya. Saya tak tahu lagi mau bertanya apa ini Bang Abi. Karena udah bahas kemarin sama Bang Zuma ini, sama Bang Alif juga. Ya, Soal mungkin saya. mau langsung kali, udah dapat hidayahnya. Gimana Bang? Ya kirain mau langsung gitu kan. Kenapa? Saya jadi apa Bang? Jadi bimbang sebenarnya. Karena kebanyakan kan kemenangan kesalahan di umat Kristen menuhankan Yesus seutuh-utuhnya, kan begitu Bang? Seandainya kalau umat Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan yang maha kuasa, itu bagaimana Bang? Jadi gini Bung, Iya Bang. sebenarnya gini, kalau kita ingin jujur ya, ini berdasar terhadap keadaan yang seharusnya memang terjadi. Iya. Saya menghargai Bible itu dan saya tidak menolak Bible itu sebagai sebuah informasi. Saya tidak menerimanya sebagai firman Allah dan juga saya tidak menerimanya sebagai sabda Nabi. Dan saya tidak menolaknya kemudian. Saya menerima Bible sebagai informasi pengetahuan. Saya tidak menolak, saya tidak menerima. Tetapi Bible saya percaya adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari karya orang-orang terdahulu. Tapi untuk sampai level sabda Nabi, saya ragu. Apalagi sampai kepada firman Tuhan, jelas itu bukan firman Tuhan. Nah sekarang, kita lihat di dalam Matius 28 nomor 19. Yang acap kali dijadikan oleh saudara-saudara Kristen kita sebagai acuan untuk menjadi Kristen dan merasa percaya diri bahwa Yesus diutus untuk mereka. Satu hal yang perlu diketahui bahwa orang ketika berbicara, apapun itu, atau tindakan manusia, apapun itu, pasti unsur akal lah sebagai pembanding untuk melakukan sebuah tindakan. Setuju enggak kita? Iya Bang. Setuju. Oke. Saya kasih analogi sederhana. Anak bayi memiliki potensi. Bisa melakukan apa saja. Dan potensi itu kemudian ditumbuh kembangkan oleh unsur luar yang mana di sini adalah yang berperan penting adalah kedua orang tua. Anak diberi bubur, anak diberi susu, anak diberi keju, anak diberi coklat. Berkembang dia menjadi generasi baru, bertumbuh dia menjadi anak-anak. Ketika dia besar, maka apa yang disuguhkan oleh kedua orang tuanya?
Bebas kemudian mereka untuk meninggalkan atau tetap menikmati makanan yang sama. Mereka ada yang keterusan suka keju, ada keterusan suka coklat, ada keterusan suka minum susu. Dan ada juga yang meninggalkan makanan-makanan bayinya, menuju kepada keadaan kedewasaannya dia yang menuntut kemudian dia harus makan daging, makan coto, makan konro, makan sop saudara, makan cop kuda dan seterusnya. Pada saat bayi tidak dikasih oleh kedua orang tua. Kenapa? Karena akal fisik dan kemampuannya belum mencakupi untuk yang seperti ini. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah bayi bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, tidak pernah berpikir untuk mengembangkan iman yang dititipkan, yang disuapkan oleh kedua orang tuanya dari sejak mereka bayi. Ini kesalahan fatal. Sedangkan yang lain berkembang. Dikasih susu nanti berkembang tuh jadi kopi susu. Dikasih bubur nanti berkembang tuh menjadi beras ketan. Semua berkembang. Tapi ketika mereka didoktrin dogma dengan keyakinan menyembah kepada manusia, ini yang tidak bertumbuh. Sangat disayangkan. Padahal segala sesuatu terpilihnya makanan dikarenakan unsur akal yang membedakan ini yang nikmat, ini yang enak. Begitu juga minuman. Begitu juga sekolah. Anak-anak milih sekolah umum, sekolah swasta, sekolah ini dan itu. Karena akal. Akal yang menjadi pencetus. Mereka diantar ke toko buku, akalnya yang memilih. Mereka diantar ke toko pakaian, akalnya yang memilih. Mereka kemudian diantar kemanapun, akalnya yang memilih. Disuruh memilih jodoh pun akalnya yang memilih. Semua akal, tapi giliran disuruh memilih agama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada mereka? Ketika disuruh memilih agama, apa yang terjadi? Doktrin, dogma, akalnya dikebiri demi ego terhadap sebuah kepercayaan. Padahal orang bisa sampai kepada esensi kebenaran apabila intisari perilaku kepercayaan itu lolos dari kebenaran akal. Kalau ada seseorang kemudian ke pasar, bukan akalnya yang menjadi tolak ukur untuk belanja di pasar, yakin dan percaya digebukin di pasar. Jika ada orang ke sekolah, bukan akalnya yang dipakai di sekolah, yakin dan percaya keluar dari sekolah. Kalau ada pegawai masuk ke kantor, bukan akal yang menjadi acuan dia bekerja, pasti dipecat, pasti disudutkan. Begitulah keyakinan yang akan menghantar kita kepada keselamatan hakiki dan kekal. Kalau akal dikebiri, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya saja kagak. Cari agama yang filter ibadahnya, filter bertuhannya. Afala tatafakkarun, afala ta'akilun. Kalau agama itu merangsang kita untuk berpikir, itulah agama yang benar. Kalau kitab suci itu menantang kita untuk berpikir, menantang kita untuk mencari kesalahan di dalamnya, mengajak kita untuk mengoreksi dirinya, maka itulah kitab suci dari langit. Karena tantangan dari yang maha tinggi kepada yang maha lemah. Sombong dia. Kalau ada kitab suci sombong kepada manusia, itu pasti berasal dari hakikat yang maha tinggi. Tapi kalau ada kitab suci yang tempatnya cuma diketek, sembunyi diketek di sini, nggak bisa masuk di otak, yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Kenapa orang percaya diri bicara depan umum? Akal. Akal yang dia pakai. Kenapa orang percaya diri kemudian untuk berperang? Akal. Orang yang tidak memfungsikan akalnya tidak bisa berdiri depan umum. Percaya sama saya. Berarti apa? Keistimewaan kita sebagai manusia, akal. Akal yang menjadi keistimewaan kita. Sayangnya ada sebuah agama, justru akal ini selalu disingkirkan. Berbicara mengenai Tuhan, akal dipensiunkan. Berbicara mengenai kitab, akal ditidurkan. Berbicara mengenai konsep aturan-aturan dan hukum-hukum, akal dibuat mabok. Apa ini? Agama apa ini yang kayak gini-gini?
Bukankah sebuah instrumen kecil rumah tangga? Dari sejak kecil orang tua kita merangsang kita untuk berpikir. Ayo Budi, baca anakku. A, B, C, D. Hitung anakku. 1, 2, 3. Mereka dirangsang kemudian untuk berpikir. Tapi giliran dikasih sebuah buku, apa yang dikatakan? Anakku, ketika kau membuka lembaran pertama, di situ ada siang dan malam tapi matahari belum diciptakan. Jangan kau pakai akal ya, kau pakai tumitmu aja. Ini apa? Ini apa ini kira-kira yang kayak gini-gini nih? Al-Quran mengatakan, wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tidak menyadari ini kemudian berasal dan berada pada keadaan tertipu. Ingat, ketika ada orang ditipu naik pesawat atau naik kapal laut, dia ditipu. Mau kemana bang? Aku mau ke Surabaya. Tiketnya ada mas? Nggak ada. Oh ini ada tiket, kebetulan saya habis beli tiket. Berapa orang? 10 orang. Tiketnya berapa? Kalau tempat loketnya bang, belinya 500.000 satu orang. Beli sama saya cuma 150. Ih murah kali bang. Iya, udah, naik. Singkat cerita, nggak sadar dia. Naiklah di kapal. Berjalan kapal, teng, malam pertama, malam kedua, dia mimpi. Monas, mana kok belum kelihatan Monas? Loh. Ini kok belum kelihatan Monas? Hari pertama nggak sadar. Hari kedua nggak sadar. Hari ketiga, begitu dia sampai ke pantai, ada sebuah tiang yang berdiri menjulang tinggi ke atas. Yang tadinya harusnya kalau Jakarta berarti yang terlihat adalah Menara Monas. Tapi apa yang terlihat dari kejauhan dari kapal yang dia tumpangi itu? Pak Bom di ujung atas tidak pakai cuman pakai sarung. Bergoyang kayak burung merpati dia. Menari-nari di atas. Ah ini bukan Jakarta. Ini Timika. Ini Papua tempatnya Pak Bom. Tipu. Nanti di ujung pantai baru tersadar. Nanti di ujung kematian baru sadar kalau dia tertipu. Orang tertipu tidak ada yang sadar. Inilah yang dilakukan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tertipu, tanda-tandanya. Sedikit lagi bung, kurang lebih 1 menit. Tanda-tanda orang tertipu nih dalam keagamaan, kepercayaan. Tuhanmu ada berapa? 1. Siapa yang 1 itu? Mulai pakai jurus apa? Jurus kentut di dalam celana. Mutar-mutar kentutnya di dalam. Mau lewat paha kiri panas, kanan paha panas, mau ke atas juga tertutup. Bingung dalam, bingung dia sendiri. Tuhanmu 1, ya. Yang mana Tuhanmu yang 1 itu? Dia mau bilang bapak, cemburu yang 2. Mau bilang yang anak, bapak melotot dari atas. Mau bilang yang merpati, takut dilempari batu sama anak. Bingung. Akhirnya apa yang muncul? Oh Tuhan saya ini bang, apa? Trikwek-kwek. Salah. Trimurti. Salah. Trisutrisno. Apa sih? Tritunggal. Oh itu ya. Maksudnya apa Tritunggal? Bisa Anda analogikan? Kalau Tuhan kami jelas, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Kalau Tuhan Anda kayak mana modelnya? Tuhan saya kayak mana ya modelnya? Oh, seperti manusia. Oke. Kenapa manusia itu? Ada roh, yes. Ada tubuh, apa itu? Jasad, yes. Ada jiwa. Oh, 3. Bagus. Terus nya nggak dihitung. Pipisnya nggak dihitung juga. Nah, inilah kesalahan fatal yang dilakukan. Oleh karena itulah kemudian tanda-tanda orang yang akalnya mati berdasarkan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang yang suka mengada-adakan kebohongan. Wa man azlama mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Yang selalu mengatakan Tuhannya 1 tapi keciduk 3. Yang selalu mengaku di warung makan kue 1 tapi faktanya 3. Yang mengaku membayar kue sama kasir 1 kue tapi masuk perut 3. Kalau Tuhannya 1, adakah di antara ketiga Tuhan-Tuhan mereka ini berani mengatakan tiada Tuhan selain aku? Contoh misalnya si anak.
Berani enggak dia mengatakan, tidak ada Tuhan selain aku? Berani enggak? Tak berani. Padahal kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Coba teman-teman lihat. Di situ dikatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dikatakan dengan sangat jelas, ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Kalau Akhi Sugi ke pengadilan seorang diri, di situ ada berapa saksi? 1. Bisakah Akhi Sugi masuk ke pengadilan? Akhi Sugi, saya Pak Hakim, ini catatan BAP yang saya terima Pak Sugi, di sini laporannya per tanggal sekian, Anda mengatakan kepada penyidik bahwa hari ini Anda akan datang bersama dengan 2 saksi yang lain. Apa bisa dijadikan sebagai acuan kemudian untuk memutuskan perkara kepada saudara yang sudah melakukan kecerobohan? Anda berdusta kepada penyidik. Hari ini kami tunggu dari tadi. Yang kami lihat cuma Bapak sendiri di ruangan ini. Mana kedua saksi itu Pak Sugi? Pak Sugi kemudian mengatakan, ada jiwa, roh, dan raga Pak Hakim. Itu dia. Apa yang terjadi? Hakimnya seketika kemudian panggil, Pak Bom Bom! Ya juragan, gigit! Pak Bom Bom seketika lari dari dalam, keluar dari toilet, gigit Akhi Sugi. Karena sudah melakukan kesaksian dusta. Tak bisa. Yang dikatakan 3 saksi, harus 3 pribadi. 3 esensi, 3 hakikat. Tidak bisa seperti ular kobra, 1 tubuh, kepala 3, nggak bisa. Atau seperti skup yang kayak sisir, nggak boleh. Atau seperti trisula, tak boleh. Tak boleh. Yang dikatakan 3 pribadi, 3 saksi, berarti 3 pribadi yang berdiri masing-masing. Kalau dikatakan Tuhannya 1, oke, kita uji. Yohanes 8:42. Tuhan yang 1 ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak lain. 2 kehendak. Yohanes 8, Akhi, nomor berapa, Akhi? Kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku menghakimi tidak seorang diri. Tetapi aku bersama Tuhan yang telah mengutus aku.